Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsalina Geisani, mahasiswa STSR Divisi Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyajian akhir saya yang berjudul Perancangan Ulang Identitas Visual Koala Homet sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada kampus STSR Divisi karena telah menyelenggarakan penyajian akhir untuk mahasiswanya, dan juga kepada Bapak Sujadi selaku Ketua STSR Divisi, dan tidak lupa untuk Bapak Wahyu sebagai pembimbing penyajian akhir saya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Kaldu adalah sari dari tulang, daging, atau sayuran yang direbus untuk mendapatkan sari dari bahan tersebut. Sekarang banyak tersedia kaldu instan buatan perusahaan-perusahaan yang digunakan masyarakat. Kaldu digunakan di masakan atau makanan untuk menambah dan memperkuat rasa dan kadang-kadang juga bau dari masakan atau makanan tersebut. Pada kesempatan ini, saya ingin merancang ulang visual identity pada sebuah produk lokal yaitu Koala Homet yang didirikan pada 14 Februari 2017. Dalam ranah branding, identitas visual memiliki makna sebagai segala bentuk identitas. Identitas visual sendiri sering digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa dari pesaing sehingga customer akan dengan mudah mengidentifikasi suatu merek hanya dengan melihat sebagian dari tampilan visualnya saja. Seseorang mungkin akan langsung mengenal merek dan mewakilkan gambar atau hanya dengan melihat style ilustrasi dan warnanya. Pentingnya identitas visual dalam kehidupan sangat perlu diperhatikan, karena penampilan visual atau logo adalah salah satu cara untuk menghadapi kesulitan membangun pasar sasarannya. Adanya perancangan ulang identitas visual ini bermaksud untuk dapat memperlihatkan identitas dan karakter yang lebih kuat dari brand Koala Homet. Maka dari itu diharapkan dapat membantu Koala Homet dalam pemasaran agar lebih meningkat lagi. Dengan menggunakan ilustrasi ke dalam desain produk koala dapat menjadi pembeda dengan produk-produk pesaing dan memberikan kesan unik untuk produk tersebut. Dengan perancangan ulang identitas visual Koala Homet diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya: pertama, membuat daya tarik yang lebih untuk produk tersebut agar penjualan produk bisa lebih meningkat lagi. Kedua, memberikan sentuhan berbeda pada tampilan produk. Ketiga, agar dapat lebih dikenal lebih luas lagi. Koala Homet adalah salah satu produk yang menjual berbagai macam kaldu. Koala Homet sendiri berdiri sejak tanggal 14 Februari 2017 di bawah naungan PT Mumpuni Darsa Indonesia. Saat pertama kali didirikan, Koala Homet berfokus pada produk kaldu untuk bayi yang praktis namun tetap sehat dan aman. Produk Koala Homet menyediakan berbagai macam produk bubuk aromatik dan seasoning powder dengan banyak varian rasa yang dapat dikonsumsi untuk semua umur. Tak hanya berfokus pada produk hewani, Koala Homet mengembangkan dengan membuat bubuk dari bawang putih, berbagai sayuran, dan bahan pangan lainnya. Inovasi yang dilakukan terus-menerus meningkat hingga Koala Homet mengembangkan sayapnya tidak hanya kaldu untuk bayi, tetapi juga kaldu untuk masakan keluarga yang tentunya dijamin asli, alami, dan sehat. Selanjutnya, target audiens. Yang pertama, demografis, dimulai dari usia 20 hingga 50 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pekerjaan mahasiswa, pegawai, dan ibu rumah tangga. Tingkat ekonomi untuk menengah ke atas. Selanjutnya, geografis, daerah seluruh Indonesia. Kemudian psikologis, ibu rumah tangga yang memiliki balita yang tidak suka makan sayur, maka diganti dengan bubuk sayur. Dan orang-orang yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya, analisa SWOT dari data-data yang telah saya kumpulkan. Pertama, kekuatan. Walaupun terbuat dari bahan 100% organik, tetapi produk ini tetap tahan lama. Tidak hanya menjual produk, Koala Homet juga memberikan informasi menarik pada konten Instagramnya. Kedua,
Kelemahan, harga yang dijual oleh produk tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan produk lainnya. Banyak produk yang dijual dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki nama yang cukup terkenal. Hanya memiliki satu jenis ukuran saja. Hanya dijual online yang orang tidak menggunakan sosmed menjadi kurang tahu produk ini. Ketiga, peluang. Memiliki jumlah followers di sosial media yang cukup banyak. Banyak produk lainnya yang menggunakan desain produk tidak menarik. Terakhir, ancaman. Ada beberapa orang yang memperhatikan desain pada produk dan ada juga yang tidak terlalu fokus pada desain produk. Masih banyak juga orang-orang yang menggunakan produk saset yang lebih murah. Pada tahap selanjutnya, di sini saya membuat brainstorming. Dan brainstorming yang saya buat ini, di sini saya menemukan 3 kata kunci yang akan saya ambil, yaitu yang pertama, organik, ceria, dan juga lucu. Pada konsep verbal, konsep logo yang akan saya buat menampilkan konsep organik, ceria, dan lucu. Pengambilan konsep ini juga berdasarkan brainstorming dan mind mapping yang telah saya lakukan sebelumnya. Konsep organik, ceria, dan lucu akan gabungan dengan konsep simpel dan modern, agar lebih terlihat dinamis. Untuk konsep desain kemasan, saya menggunakan konsep ceria dan lucu, namun tidak meninggalkan kesan organik. Kemudian di sini saya menambahkan icon baru pada setiap rasa yang berbeda. Selain icon yang berbeda-beda, tema dan elemen yang saya gunakan juga berbeda, dikarenakan produk Koala Homemade memiliki 3 jenis varian produk. Pada konsep visual bentuk logo yang akan saya buat, di sini saya akan memasukkan icon daun yang melambangkan kesan organik dan juga ekspresi seperti wajah tersenyum. Pada desain kemasan yang saya buat, saya menggunakan tema pemandangan seperti kebun. Selain itu, saya juga memasukkan beberapa icon-icon rasa yang telah saya buat, seperti daging sapi, tuna, salmon, dan beberapa sayur seperti brokoli, kale, wortel, dan masih ada banyak lagi. Terakhir, saya menambahkan beberapa elemen untuk mendukung desain kemasan tersebut agar terlihat lebih menarik lagi. Untuk warna, di sini saya menggunakan warna turunan hijau. Selain itu, saya juga menggunakan warna-warna ceria seperti warna merah, oranye, kuning yang diambil dari warna daging seperti daging sapi, ayam, salmon, dan tuna. Berikut adalah beberapa warna yang akan saya gunakan pada desain kemasan dan juga logo. Untuk tipografi pada tulisan logo koala, saya menggunakan style manual atau tidak menggunakan font yang ada. Kemudian, pada tulisan homemade, saya menggunakan font Poppin Family. Berikut adalah beberapa contoh font Poppin Family. Font Poppin Family tidak hanya saya gunakan pada logo, namun saya juga menggunakan pada desain label dan kemasan juga. Di sini saya memiliki referensi logo yang saya ambil dari situs web Behance. Yang pertama, Fresco. Kemudian saya ambil juga dari web Behance, yaitu Plano. Saya mengambil referensi ini karena mempunyai konsep logo yang sama, yaitu menggunakan logo type dan juga memiliki konsep organik. Kemudian referensi desain untuk desain kemasan, saya mengambil dari Pinterest seperti ini. Pertama-tama di sini saya membuat sketsa logo. Kemudian baru saya pindah membuat sketsa secara digital. Selanjutnya, ini adalah sketsa label kemasan yang akan saya buat. Dan ini adalah logo awal Koala Homemade, berbentuk tipografi dan icon daun, bersifat logo tab, menggunakan gabungan font yang sudah ada dan
menambahkan icon daun. Selanjutnya, logo baru yang telah saya pilih. Bentuk tipografi dan gestalt. Sifat menggunakan typeface, manual, dan juga menggabungkan dengan font yang sudah ada. Tipografi yang digunakan lebih terlihat santai dan tidak monoton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filosofi logo Koala Homemade yang baru. Yang pertama, icon daun mewakilkan kesan organik. Selain itu, daun adalah simbol komponen hidup dan tumbuh, bermakna agar produk ini tetap tumbuh, hidup, dan berkembang. Kedua, ekspresi seperti wajah tersenyum, bermakna agar konsumen yang membeli produk ini merasa puas dan selalu senang. Untuk yang ketiga, warna hijau pada logo itu sendiri berkesan menyejukkan, mengayomi, dan memberikan keteduhan. Kemudian pada huruf L, menggambarkan sebuah pohon atau batang karena sehelai daun akan menjadi percuma jika tidak ditunjang dengan pohon yang kokoh. Yang terakhir, garis melengkung ke atas mengesankan untuk kegembiraan. Di sini ada beberapa warna logo yang telah saya gunakan pada desain kemasan. Berikut ini adalah beberapa final desain untuk label kemasan yang saya buat. Dan berikut ini adalah final desain yang sudah saya aplikasikan ke dalam media botol. Selanjutnya, ini adalah template kotak kemasan untuk semua varian produk. Jika dicetak akan menjadi seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.